Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sehat semua kan? Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Tujuan pelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian bioteknologi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami peranan bioteknologi dalam kehidupan. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat salah satu produk bioteknologi di lingkungan sekitar. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan produk yang telah dibuat. Hari ini kita akan praktek tentang bioteknologi dalam pembuatan tape dari bahan singkong. Sebelum praktek, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang tahu bioteknologi itu apa? Ya, benar. Bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan organisme atau mikroorganisme. Yang keduanya makhluk biologi. Pasti perbedaan organisme dan mikroorganisme? Siapa yang tahu? Ya, betul. Organisme dapat dilihat menggunakan alat sederhana. Kalau mikroorganisme, untuk melihatnya kita membutuhkan alat yang canggih seperti mikroskop. Jadi, bioteknologi di sini menggunakan organisme atau mikroorganisme yang akan dibuat suatu produk yang dimana menguntungkan manusia. Bioteknologi di sini dibagi menjadi dua. Siapa yang tahu? Ayo. Ya, tepat sekali. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa sih perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern dapat dilihat di sebelah sini. Jika dilihat dari teknik yang digunakan, bioteknologi konvensional menggunakan teknik fermentasi, sedangkan bioteknologi modern menggunakan DNA rekombinan. Bioteknologi konvensional tidak ada perubahan susunan gen, sedangkan bioteknologi modern melakukan perubahan susunan gen atau rekayasa genetika. Jika dilihat dari peralatan, bioteknologi konvensional menggunakan alat sederhana, sedangkan bioteknologi modern menggunakan alat canggih atau modern. Dapat dilihat di sini contoh produk bioteknologi konvensional adalah bahan pangan fermentasi. Yang pertama di sini ada tempe, yogurt, tape, dan roti. Jadi, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Di sini ada contoh produk bioteknologi modern. Yang pertama ada kultur jaringan dan cloning. Di bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika. Setelah anak-anak, Ibu cukupkan penjelasannya sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Praktikum kali ini mencoba membuat produk bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan tape dari bahan singkong. Semuanya bawa alat dan bahan yang Ibu suruh minggu lalu kan? Sebelum memulai praktikum, Ibu perlihatkan video cara pembuatan tape dari bahan singkong. Silakan dilihat dan dipahami.
Di video kali ini saya akan memperlihatkan prosedur kerja pembuatan tape singkong dengan metode yang sederhana. Langsung aja, pertama-tama kita akan siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Inilah alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat tape singkong. Yang pertama pastinya ada 2 buah singkong, ada ragi, alatnya yaitu capit, pisau, wadah, piring, sendok, daun pisang, alat kukus, dan wadah untuk kita fermentasi tapenya. Oke, di sini saya akan memulai prosedur kerja yang pertama, yaitu mengupas singkongnya terlebih dahulu menggunakan pisau. Hati-hati saat mengupas karena kulitnya sedikit keras. Jadi inilah tadi singkong yang sudah dikupas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencuci hingga bersih menggunakan air mengalir. Oke, jadi ini adalah singkong yang sudah tadi dibersihkan, kemudian selanjutnya dikerik dengan pisau untuk menghilangkan bagian lilin agar nanti tapenya tidak mudah membusuk. Oke, setelah dikerik bisa dipegang, ini harus kesat ya supaya yang tadi tapenya tidak mudah membusuk. Selanjutnya dipotong 7-10 cm atau kira-kira kalian saja. Setelah semuanya dipotong, kemudian kita cuci lagi. Sambil dicuci jangan lupa didihkan air untuk kukusannya. Oke, setelah dipotong tadi, kemudian kita cuci bersih lagi menggunakan air mengalir. Jangan lupa untuk didihkan air untuk kita kukus nanti singkongnya. Selanjutnya kita akan mengukus singkong ini. Oke, selanjutnya kita masukkan ke alat kukus. Kalau bisa gunakan capit ya, jangan sampai tersentuh oleh tangan agar tetap steril. Kukus selama 15-30 menit. Oke, setelah matang, kemudian matikan api terlebih dahulu ya, jangan lupa. Kemudian angkat, taruh di atas wadah, jangan sampai tersentuh oleh tangan ya, agar tetap steril. Inilah hasil singkong yang telah dikukus, kemudian didinginkan. Sambil menunggu singkongnya dingin, hancurkan raginya terlebih dahulu menggunakan sendok. Yang nantinya kita akan taruh di atas singkong. Jadi di sini singkongnya sudah dingin, kita bisa campurkan dengan ragi, tapi gunakan sarung tangan terlebih dahulu agar tetap steril. Oke, setelah itu
campurkan langsung ke singkongnya secara merata. Kemudian diratakan agar nanti fermentasinya sempurna. Setelah merata, kemudian kita taruh di atas daun pisang dan siapkan juga wadah untuk fermentasinya nanti. Kita tutup daun pisangnya, masukkan ke wadah fermentasi, kemudian singkong yang lainnya. Kemudian ditutup dan disimpan selama 2 hari. Setelah itu kita akan cek apakah berhasil fermentasi. Inilah hasil dari fermentasi tapenya selama 2 hari. Kita cek apakah udah jadi tapenya atau belum. Inilah hasil dari fermentasi tape selama 2 hari. Bisa dilihat secara organoleptik, warnanya kuning ya. Sudah lihat videonya semua kan? Sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Oh, untuk pemberian ragi pada singkongnya itu cukup 2 keping. Nanti dihancurin, lalu ditaburin ke singkongnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, baik. Selanjutnya kalian kumpul dengan kelompok kalian. Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing kan ya? Selanjutnya ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang berupa laporan. Nanti kalian tulis hasilnya di laporan ini dan diskusikan dengan kelompok kalian. Saat praktikum kalian akan melihat sebelum singkong ditaburi ragi dan sesudah singkong ditaburi ragi. Nanti dilihat dari tekstur, rasa, dan aromanya. Paham kan ya? Baik, silakan langsung mulai praktikumnya. Waktu sudah habis, semua sudah praktikum kan ya? Untuk laporannya bisa dilanjut di rumah. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu pada pembuatan tape, di mana pembuatan tape menggunakan bioteknologi konvensional dan bantuan dari ragi tape. Proses yang terjadi pada pembuatan tape yaitu proses fermentasi, di mana proses tersebut merubah karbohidrat menjadi glukosa dengan bantuan ragi tape. Nantinya, tape yang kalian buat akan menghasilkan rasa yang manis, tekstur yang lembut, dan memiliki bau yang khas. Minggu depan kalian akan mempresentasikan laporan bersama kelompok kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.